selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit renungan, dan sebelum kita masuk ke renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Baruilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan tentang Allah yang cemburu. Cemburu bisa dimiliki oleh seorang anak kecil yang menjadi bertingkah pola tidak biasanya saat mendapati ibunya menggendong anak lain selain dirinya. Bisa juga dimiliki oleh seorang remaja yang menjadi galau ketika kerasnya berbicara dengan orang lain selain dirinya. Bisa juga dimiliki oleh seorang siswa yang berprestasi yang kalah dibanding dengan rekan satu timnya. Dan juga bisa dimiliki oleh seorang pengusaha yang kalah dalam persaingan bisnis karena ketidakmampuannya menunjukkan keunggulannya. Pada dasarnya, cemburu bukanlah sifat dasar manusia, melainkan suatu sifat yang timbul oleh karena manusia itu merasa dirugikan, sementara ada manusia lain diuntungkan oleh karena kerugiannya itu. Dalam contoh-contoh sederhana itu, sifat cemburu timbul karena yang bersangkutan merasa dirugikan oleh karena sesuatu hal yang belum atau tidak bisa dimilikinya. Nah, teman-teman yang terkasih, tahu gak sih kalau ternyata Allah kita pun itu cemburu? Hal ini bisa dilihat dalam firman-Nya di dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Teman-teman yang terkasih, perlu kita cermati bahwa Allah menjadi cemburu karena manusia berpaling dari pemujaan terhadap Allah. Allah menjadi cemburu karena kehilangan apa yang sedianya memang adalah miliknya. Konteks dalam penggalan firman di atas adalah saat bangsa Israel dekat sekali dengan ilah-ilah atau berhala duniawi, menawarkan kesenangan dunia, pola pikir dan pemahaman yang salah yang ternyata menjauhkan mereka dari Allah yang sesungguhnya, yang nyatanya memberikan mereka kehidupan dan pembebasan dari penindasan Mesir. Berhala zaman sekarang tidak melulu berupa patung-patung pemujaan yang besar dan seram seperti yang ada di film-film. Berhala zaman sekarang sudah modern, bisa berbentuk lucu dan bisa kecil dan umum yang bahkan kita pun tidak sadar bahwa kita membawa berhala itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, kita bisa lihat bagaimana kita mendahulukan updatean media sosial kita seperti Instagram, TikTok, Line, dan lain-lain, daripada membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah yang membuat Allah kita menjadi cemburu. Jadi, cemburunya Allah bukan karena dia kehilangan sesuatu yang tidak dimilikinya, melainkan dia cemburu karena dia kehilangan sesuatu yang dimilikinya dan dikasihinya dengan sangat teramat. Urusan selanjutnya bagi kita adalah bagaimana supaya kita tidak membuat Allah menjadi cemburu, yaitu dengan tetap berada dalam naungan kepemilikannya yang agung, tidak mendoakan hati kita saat diminta untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi, dan tidak mencari alasan saat kita dirindukannya dengan mendengarkan sapaan firman-Nya. Teman-teman yang terkasih, mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakan misi putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang telah kami wartakan, menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meneguhkan yang lemah imannya,
dan memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau sertai perjalanan kami hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.